Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore semuanya yang nonton channelnya Gunung Kidul Bisa Apa. Hari ini pekan ke-35 Gunung Kidul Bisa Apa, dan kita sudah kedatangan seorang dari asli Gunung Kidul yang mempunyai konsep sangar nih tentang ketahanan pangan di Gunung Kidul. Beliau ini track recordnya sudah mondar-mandir di dunia pertanian, kemudian di dunia menanam ini udah cukup lama dan cukup terkenal di Gunung Kidul. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Penasaran siapa pembicara kita pada sore hari ini? Kita cek dulu profilnya. Bentuknya bulat tapi bertangkai mirip buah markisa. Nah, ini dia. Namanya buah gej. Atau dalam bahasa Latin Momordica cochinensis. Buah ini kalau dibelah memiliki daging berwarna merah. Buah gej selama ini banyak ditemukan di Vietnam dan Myanmar. Namun kini mulai dibudidayakan di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Panen pertama buah gej milik Budi Kunchoro ini hasilkan 22 buah dari 4 pohon. Kesulitannya saya kira hampir tidak ada karena buah ini relatif lebih mudah tumbuh. Di lapisan tanah seperti ini yang tipis hanya 15 cm bisa tumbuh. Yang penting dipupuk kemudian disiram, yang paling penting untuk titik kritisnya yaitu mengawinkan buah. Buah gej memiliki kandungan antioksidan tertinggi dibanding buah atau sayuran. Kandungan beta-karotennya bisa 10 kali lipat dibanding wortel. Daging buah bisa dinikmati dengan ditambah air matang, diaduk, dan diminum. Uniknya, untuk menghasilkan buah, pemilik harus rajin mengecek bunga jantan dan betina. Kemudian mengawinkan secara manual agar bunga tumbuh menjadi buah. Buah langka ini berhasil membuat warga sekitar penasaran. Rasanya cenderung hambar, sebagian besar hambar, tapi ada rasa asam sedikit dan agak sepet. Itu agak kayak buah naga yang belum matang. Dijual seharga Rp5.000 per buah, warga berharap buah ini dapat segera dikembangkan di Indonesia karena punya banyak manfaat di dalamnya. Prasetyawati melaporkan untuk NET. Oke, selamat sore Pak Budi Kunchoro. Selamat sore Mas. Ya, kabar baik toh Pak? Kabar baik alhamdulillah. Ini di tengah kondisi seperti ini memang sudah ada banyak pembahasan lah kemarin yang keluar tentang mengenai new normal yang terjadi ketika setelah COVID ini. Kita tahu bahwa untuk sampai nilai COVID-nya tuh 0 benar-benar bersih kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga pemerintah dan masyarakat pun juga untuk menahan diri ada di rumah saja mungkin akan merasa berat putaran ekonomi keluarganya. Makanya kemarin sudah mulai dihembuskan isu-isu new normal yang akan terjadi di Indonesia. Nah, berkaitan dengan Pak Budi sendiri ini kan Pak Budi ini boleh dikatakan pakar apa ya? Pakar pertanian ngoten nggih. Pakar pertanian, pakar tanam menanam yang ada di Gunung Kidul gitu. Nah, sekarang ini kan baru rame di mana teman-teman mulai banyak yang beropini di mana fast living yang sekarang mulai diikuti, dulu diikuti, jadi kerja kantoran, kemudian pakai media dan lain sebagainya, itu sudah mulai bergeser kepada slow living kembali seperti zaman dulu gitu. Jadi menanam, bercocok tanam, kemudian menanam hal-hal yang bisa kemudian dikonsumsi setiap hari gitu. Nah, kalau Pak Budi sendiri nih, boleh dong pertama ini Pak Budi boleh kenalan Pak Budi ini fokusnya apa, di mana, dan kemudian pandangannya Pak Budi juga terhadap kondisi seperti ini. Ya Mas Daniel. Jadi mungkin saya mengenal diri, nama saya Budi Kunchoro. Keahlian saya mungkin hanya pegang gadol dan pacul begitu. Nah, kaitannya tadi yang dibicarakan masalah COVID, orang Jawa itu kan opo-opo tetap beruntung. Betul. Kita lihat sekarang era COVID di Gunung Kidul sekarang itu pada posisi yang beruntung kaitannya apa yang jenengan bahas kaitannya ketahanan pangan. Betul. COVID itu untungnya itu jatuhnya di musim hujan. Sehingga sekarang sebenarnya ketersediaan pangan itu sangat besar. Nyun sewu harga sayur sekarang juga rendah karena banyak panen. Kemudian teman-teman petani di awal COVID kemarin 2 bulan yang lalu itu panen padi besar-besaran. Kemudian saat ini mulai ini ada yang panen kacang, kemudian kedelai, jagung, juga kacang hijau.
Nah ini jadi sebenarnya mudah-mudahan kondisi COVID ini memang mereda, tetapi boleh kita katakan beruntung saat ini COVID itu pada saat menyerang itu pada saat kondisi ketahanan pangan kita, apalagi di Gunung Kidul sangat kuat. Sangat kuat. Nah itu jadi pas sebenarnya. Ya. Nah mungkin seperti itu. Kalau tadi kaitannya dengan pola kehidupan yang menjadi slow, jadi ya sekarang artinya orang kembali ke pertanian memang. Pertanian, kemudian sekarang banyak tren seperti budidaya lele dan kangkung dalam ember dan sebagainya. Kadang saya mengkritiknya, bukan mengkritik, tapi ada perbedaan pendapat. Kalau memang dihitung dalam tanda kutip keuntungan memang kecil, hampir tidak ada. Tetapi teman-teman dari berpandangan ketahanan pangan itu adalah kita menyimpan. Artinya suatu saat itu dianggap ember itu adalah kulkas kita, kulkas hidup, sumber protein hewani, dan tanamannya adalah untuk sayuran kita. Nah itu mungkin keadaannya Mas. Jadi kondisi sekarang ini memang COVID belum mereda, tetapi kondisi saat ini adalah banyak sumber bahan pangan. Mudah-mudahan bisa mereda. Unik Mas. Ada pandangan optimis yang jarang kita temui biasanya kalau bicara dengan COVID ini. Tapi Gunung Kidul ternyata optimis ini, Mas. Jadi kan kita sering banget ketemu orang-orang yang kemudian kita ceritakan tentang COVID misalnya, tentang pandemi ini, bercerita tentang ketakutan-ketakutannya. Tapi justru ini langsung di segmen awal ngejeglek nih kita. Ngejegleknya karena tahu-tahu sebenarnya Gunung Kidul dahsyat gitu. Ketika pertaniannya malah justru sangat kokoh seharusnya menghadapi ini karena orang justru berada di rumah dan kemudian kesibukan di pertanian menjadikan pas waktunya dengan panen. Ya, pas. Nah sekarang ujungnya nih Pak, misalnya gini, panennya oke. Terus kemudian harga kayak apa ini kan belum tentu bisa menolong dalam tanda kutip kekurangan yang lainnya. Misalnya pertanian naik tapi kemudian daya beli turun itu kayak apa jadinya misalnya. Ini tahan pangannya iya untuk orang bisa makan, tapi tidak tahan dengan perekonomian yang berputar Pak. Ya, betul. Itu pribun Pak jadinya Pak. Nah ini mungkin kaitannya dengan kondisi seperti ini dalam artian ya memang berbagai segmen pekerjaan, artinya nyuwun sewu misalkan untuk yang tidak berpengaruh ternyata teman-teman yang mendapat gaji tetap dan sebagainya. Tetapi dari sisi petani kemudian dia panen banyak sekarang itu memang harganya jatuh dalam artian memang tidak ada orang punya hajat, kemudian rapat dan sebagainya tidak ada. Nah ini menjadi akibat sehingga jangan boleh kita berpendapat ya walaupun panen melimpah harga dan pendapatan petani itu memang sangat jauh, sangat turun. Apalagi teman-teman yang lain yang kerjanya nyuwun sewu, misalkan di sektor angkutan, kemudian pariwisata itu hampir dalam tanda kutip tidak punya pekerjaan sehingga daya beli mereka terhadap apapun termasuk sayuran itu menjadi sangat rendah. Nah mungkin itu yang kaitannya dengan itu. Oke, kalau melihat nih Pak, sebelum nanti kita bahas lanjut di segmen yang kedua nih, Gunung Kidul itu ketahanannya pangan cukup bagus lah ya, karena kalau wong Jawa tadi jenengan katakan bahwa untung pas berpanen padi, untung pas sekarang ini juga udah mulai panen kacang, udah mulai panen jagung dan lain sebagainya. Nah ini kan kalau kita membahas tentang COVID maka akan ada new normal berikutnya gitu, terutama tentang kebutuhan apa yang akan menjadi prioritas dibeli gitu kan. Nah pertama pasti yang akan diupayakan oleh teman-teman adalah mencukupi kebutuhan pokok. Nah kira-kira Pak, ada potensi nggak sih untuk Gunung Kidul itu bisa memproduksi kebutuhan bahan sumber pangan yang lebih besar dari kebutuhannya Gunung Kidul, jadi bisa untuk nilai dijual ke luar daerah dan lain sebagainya, itu ada potensi nggak? Terus kira-kira apa ya namanya, hal-hal apa sih yang untuk ditanam yang berpotensi untuk seperti itu di Gunung Kidul gitu? Nah mungkin kalau untuk ketahanan pangan kita memang beras panen padi di Gunung Kidul banyak, dan kebiasaan petani di Gunung Kidul kalau kita lihat ke desa-desa itu kalau di belakang rumah itu di dalam bagian rumah itu banyak tumpuan gabah. Jadi memang dalam tanda kutip sedikit sekali memang gabah yang dijual. Tetapi yang penting petani itu di Gunung Kidul itu kan yang penting ayam, di dalam rumah ada tumpuan jagung, kemudian tumpuan gabah dan sebagainya. Nah, tapi artinya untuk dijual memang sedikit sekali. Tapi kalau saya menyoroti, kita itu Gunung Kidul pariwisata. Jujur kita akui, kalau ke Gunung Kidul misalkan mau beli apa itu kita sulit menebak. Nyuwun sewu, misalkan jenengan pengen ke Sleman, artinya orang di Sleman apa belinya?
belinya salah. Sekarang kalau piknik ke Gunung Kidul belinya apa? Nah ini yang belum kita punya. Muncul ya. Jujur belum kita punya. Saya sebagai istilahnya hobi pertanian, saya kadang nyun sewu agak malu begitu karena ada teman-teman ke Gunung Kidul pesan bibit sawo. Iya. Karena melihat begitu ke Gunung Kidul, sawo-sawo yang dijualan itu kan banyak sekali. Padahal nyun sewu itu kan Pak Sawan bukan di Gunung nah, Kidul. sawo bukan sawo Gunung Kidul. Nah, ini yang Keren. mungkin yang perlu kita perbaiki. Kemudian olahannya juga Ya. harus kita akui bahwa olahan kita ke Nyun Sewu pusat oleh-oleh, kemudian di taman parkir itu 80% apa yang dijual adalah produksi dari bawah, dari Bantul dan Sleman. Nah, jadi kita untuk membuat olahan apa yang bisa menjadi kita jual, entah itu wisata, entah keluar, itu memang masih kurang sekali. Masih menjadi Padahal tantangan. iya menjadi tantangan kita. Nah, mungkin kita bisa kembali menanam yang dibutuhkan, artinya dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi kan sekarang kesadaran kesehatan sangat tinggi. Seperti kalau kita lihat, kebetulan saya tiap tahun selalu keliling. Kalau ada hari pangan sedunia, entah itu kemarin ke Sulawesi, tahun kemarinnya lagi ke Kalimantan, tahun kemarin di Sumatera, itu sebenarnya tanaman asli di Gunung Kidul menjadi mahal. Artinya seperti Sukabumi itu memproduksi jali, yang mungkin anak-anak muda sekarang jali itu tidak tahu. Nah, padahal jali itu adalah dulu di Gunung Kidul itu menjadi andalan. Jali itu sumber karbohidrat yang memang sangat keras. Nah, Oke. Nah, itu belum sempat terekspos ya untuk hari-hari ini tanaman jali itu. Siap. Jadi ada sawo yang di samping jalan kita menuju ke atas, bukan sawo kita. Ada begitu banyak produk yang sebenarnya punya kita tapi sekarang dijual di luar sana. Dan PR yang paling susah adalah PR-nya Pak Budi sekarang nih jadinya. Untuk memastikan bahwa orang-orang Gunung Kidul tidak hanya konsumsi, tapi kemudian bisa menjadikan tanaman-tanamannya bisa dilepas kemana-mana dan menjadikan satu khas khusus bahwa Gunung Kidul itu punya beberapa hal yang bisa dinikmati dan kemudian jadi cendera mata. Mungkin di segmen 1 sampai di sini dulu dan kita ketemu segmen 2 habis ini. Masih di Gunung Kidul Bisa Apa, masih bersama Mas Daniel dan Pak Budi. Bye-bye. Nah, kita tadi udah ngobrol-ngobrol tentang produk di Gunung Kidul yang mungkin berpotensi untuk dijadikan satu produk unggulan di Gunung Kidul, terutama produk pertanian. Nah, kalau kita mau flashback nih di pekan keberapa waktu ada Mas Sugeng dari Ngelanggeran ini pernah sedikit cerita tentang coklat yang ada di Ngelanggeran. Nah, coklat ini juga berpotensi untuk dijadikan satu produk unggulan dari Gunung Kidul. Tapi sayangnya mungkin ada hambatan di sektor pemasarannya, jadi belum banyak kesadaran bahwa coklat ini menjadi satu entitas di Gunung Kidul, satu produk di Gunung Kidul yang layak dikonsumsi dan layak dijual untuk masyarakat umum. Nah, ini pandangannya Pak Budi nih, termasuk ini kan juga merupakan salah satu fokus pemerintah ya Pak, dua tahunan yang lalu lah untuk mengangkat si coklat ini Pak. Seperti apa Pak? Kalau misalnya coklat ini berhasil untuk terus di branding menjadi satu produknya Gunung Kidul. Nah, saya kira kalau untuk coklat ini memang bisa, tetapi seperti kita tahu mungkin sifat produknya itu memang menyasar ke kalangan anak muda, juga harganya juga kelas menengah. Karena kalau orang-orang yang sudah sepuh kemudian konsumsi coklatnya kan sangat sedikit, tetapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa sebenarnya gerakan untuk membrandingkan coklat itu sebenarnya juga sangat bisa, karena coklat itu kan konsumen utamanya anak-anak, kemudian juga anak-anak muda, artinya yang usia remaja juga itu bisa. Hanya memang perlu kita giatkan dalam artian bagaimana coklat ini memang bisa menjadi oleh-oleh, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa sifat fisik coklat sendiri itu tidak boleh kena suhu di atas 30. Nah, sehingga kalau kita boleh sih kita oleh-oleh begitu, kita buat oleh-oleh, tapi dalam perjalanannya juga harus kita perhatikan. Karena coklat di Gunung Kidul itu sebenarnya sebagian besar mutunya masih sangat-sangat jauh dari yang dijajakan di toko-toko. Karena coklat Gunung Kidul itu walaupun tidak semua, itu sebagian besar itu belum diambil lemaknya. Padahal cita rasa coklat itu ada di lemaknya. Tapi pabrik-pabrik besar memang lemaknya diambil karena lemak ini harganya jauh lebih mahal daripada si coklatnya sendiri. Nah, tetapi lemak coklat ini punya kelemahan, dia membuat produk coklat ini menjadi tidak tahan terhadap suhu panas. Nah, sehingga kita memang kalau promo ke luar gitu, kita simpan di dalam pendingin. Nah, supaya tidak
meleleh begitu. Jadi ini ada sifat produk coklat Gunung Kidul yang kualitasnya masih sangat bagus, tetapi di sisi lain kualitas sangat bagus karena lemaknya belum diambil, itu menjadi penyimpanan menjadi tidak bisa bagus dan lama. Oke, siap. Lagi-lagi kita ketemu dengan dua generasi yang sebenarnya tidak hanya ngomongin produk pertaniannya, tapi beliau ini paham betul bagaimana ciri makanan sampai bagaimana packaging dan segala macamnya. Ini kadang-kadang ini ciri-ciri anak milenial sebenarnya Mas Daniel. Iya. Yang sudah paham bagaimana packaging, bagaimana kemudian menyimpannya, pergeserannya, distribusinya dan seterusnya. Tapi lagi-lagi Mas, kalau kita misalnya jalan-jalan ke kampung nih, atau misalnya ke sawah gitu, ada nggak yang umurnya 17 masih di sawah sekarang ini? Jangan-jangan umurnya sudah 40 sekian yang kemudian tidak menurunkan kepada anak cucunya gitu ya. Padahal suka nggak suka bahwa semua orang yang mencintai dasarnya dari rumahnya dia. Kurang lebih like father like son, bahwa bapaknya adalah seperti apa, anaknya seperti apa. Saya, Mas Daniel dan teman-teman mungkin bagian dari orang yang melanggar aturan like father like son mungkin. Nenek moyang saya dulunya tetap jadi petani, tapi hari ini kita tidak jadi petani. Oke, mumpung masih ada pakarnya, kita harus sambungkan ini. Nah, gini ya Pak, misalnya anak tani sekarang nggak pede dengan pertaniannya, gitu. Orang Gunung Kidul nggak pede dengan sawahnya, gitu. Dan orang-orang yang berkecimpung di dunia pertanian lagi-lagi bukan anak muda, tapi mbah-mbah kita yang mungkin sedikit lagi kan di luar sana. Gitu. Ya. Pribun Pak Budi ini gini. Nah, gini Mas, kaitan dengan itu sekarang program pemerintah untuk petani milenial, artinya ya usianya di bawah 40 ini sangat besar. Ya. Tidak hanya sekedar program, termasuk dalam minggu ini ada Zoom meeting dengan petani-petani milenial di Gunung Kidul dengan kementerian, tapi juga memang pesertanya sedikit. Karena apa? Kita sulit sekali, kadang kita ternyus juga kalau di kelompok tani itu ada namanya subsidi pupuk. Subsidi pupuk itu harus kita perbaharui tiap di awal tahun. Nah, di awal tahun itu karena memang usia dan sebagainya, ada beberapa petani yang meninggal. Sehingga jumlah petaninya makin sedikit. Kita perlu khawatir. Besok 10 tahun lagi kalau tidak ada petani, apakah kita harus nyayur godong sengon kemudian jatuh dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah. Jadi mau tidak mau ya kita harus sama-sama menggugah kaum muda mau bertani, walaupun bertani ini memang harus kita jiwai. Artinya kita jiwai bagaimana dengan teknologi sebenarnya bisa kita atur, kemudian kesan petani yang kotor sebenarnya bisa kita kurangi. Artinya sekarang teknologi sangat besar, kemudian nyun sewu peran serta pemerintah itu sekarang juga sangat besar, hanya pelakunya yang tidak ada. Karena petani anak-anak muda daripada pegang cangkul dan pegang sabit biasanya memang lebih enak pegang HP. Walaupun begini, sebenarnya kalau kita mengolah tanah, membuat bedingan, itu sudah ada mesinnya. Tinggal kita siapkan lahannya, kemudian kita minta ke kelompok tani desa sebelah atau desa mana, itu tinggal datang. Artinya kalau dulu mencangkul dan membuat bedingan dikerjakan oleh 10 orang, sekarang cukup dikerjakan 1 orang setengah hari selesai. Nah, kenapa kok informasi seperti ini tidak tersebar luas? Karena memang minat anak muda itu di pertanian hampir tidak ada, sehingga informasi yang seperti ini hampir tidak ada yang mengakses. Nah, sekarang panen padi saja tidak perlu menyentuh batang padinya, begitu alat itu diterjunkan ke sawah, itu turun dari sawah itu sudah di dalam bentuk bagor, sudah digoni, jadi tidak ada yang menyentuh tanamannya. Nah ini, jadi kita sebenarnya patut dalam tanda kutip patut malu ya dengan di Merauke. Di Merauke itu yang jauh dari kota Merauke, kira-kira perjalanan 5 sampai 10 jam. Di sana itu alat-alat yang dipunyai sudah jauh di atas yang dipunyai di Pulau Jawa. Nah, karena memang di sana memang lahannya sangat luas, kemudian tenaga kerjanya kurang, sehingga memerlukan alat-alat itu. Nah, sekarang kesempatan kita di Gunung Kidul menghilangkan image anak muda bahwa bertani itu harus mencangkul, kemudian harus pegang yang berkotor-kotoran, itu sekarang harusnya tidak lagi. Karena banyak alat. Kalau tidak mampu membeli alat, tinggal ada alat di kelompok-kelompok. Kenapa kok kalau nanti kita sudah
membuat pertanaman yang lumayan luas, nanti kita juga tentunya mendapat alat itu. Karena pemerintah tentunya tidak akan memberikan bantuan alat kalau memang tidak digunakan. Namun dari sementara saat ini ya bisa pinjam dari kelompok yang memang sudah eksis begitu. Nah ini kita galakkan agar anak muda itu mau bertani, ya gitu Mas. Saya nyambung ya. Oh, sambung. Ini karena konteksnya milenial, saya jadi lebih tergugah ini tentang petani milenial yang disebutkan. Mungkin salah satu masalahnya kenapa teman-teman milenial hari ini tidak tertarik pada dunia pertanian adalah karena stigma yang beredar di lingkungan masyarakat sosial. Jadi kayak mungkin ada banyak orang yang kamu sinau sing tenanan, sekolah sing bener men sesuk ora nganu nek kowe ora sinau sesuk guru ngarit kaya kae lek kae gitu-gitulah. Jadi ada stigma-stigma di masyarakat yang memojokkan bahwa ketika orang enggak belajar, ketika orang indikator suksesnya itu adalah orang yang merantau kemudian kerja dengan pakaian rapi, bukan sebagai seorang petani. Petani dianggap kaum nomor terakhir lah, ketika udah nggak punya pilihan lain maka pilihannya adalah bertani. Dan biasanya teman-teman milenial itu menimbang-nimbang keuntungannya. Kalau saya bertani itu istilahnya benefit yang saya dapatkan apa, kemudian kalau saya kerja kantoran itu benefitnya apa. Nah ini Pak Budi, waktunya Pak Budi merubah stigma ini nih. Kira-kira kalau bisa dijelaskan nggak untuk teman-teman milenial sebenarnya asiknya bertani untuk teman-teman kita milenial itu seperti apa, kemudian benefit-benefit yang didapatkan oleh teman-teman itu seperti apa, mungkin bisa diungkap nih Pak Budi. Nah mungkin dengan itu memang kita harus melihat produk pertanian, artinya budidaya kita apa yang harus kita lakukan agar mendapat benefit yang lebih. Kalau memang kita bermain di tanaman pangan, entah itu padi, kemudian kacang tanah, kemudian kedelai, itu memang keuntungannya sangat sedikit. Tetapi kita bisa belajar dari teman-teman muda, terutama kalau di Gunung Kidul, teman-teman muda di Desa Karangreje misalkan, itu sekarang pertanamannya itu hortikultura sangat banyak. Kemudian mereka juga melek teknologi, dalam artian kita mau menanam, keasaman tanahnya berapa, itu juga mereka harus ketahui agar berhasil. Kemudian kalau dari teori pertanian memang mudah, dalam artian kita menanam bawang merah menggunakan bibit umbi 1 kilo, nanti dipanen bisa 15 kali lipat. Okay. Tapi tentunya itu melewati proses. Betul. Nah, kemudian kita lihat dalam paling mudah untuk menggiatkan anak-anak muda ini, kita lihat 1 meter persegi itu menghasilkan keuntungan seberapa. Okay. Nah ini kalau kemarin ada teman-teman yang bermain agak modern memang di hidroponik. Hidroponik itu 1 titik lubang itu biaya listrik dan pupuknya Rp600 per lubang, per 1 lubang tanam. Nah kemudian Gunung Kidul itu punya kekurangan, tani punya kelebihan. Gunung Kidul kelebihannya jauh dari daerah dingin. Artinya kalau kita berbudidaya tanaman yang dihasilkan daerah dingin, misalkan selada di Gunung Kidul, kalau di pasar saya hanya dengar dari teman-teman yang usaha ayam goreng dan sebagainya, itu 1 kilo 30.000. Kita bicara harga petani yang sudah mencoba itu sekilo 20.000. Nah dalam artian sekilo itu dianggap isi 8, tapi kita mainnya 10 untuk cadangan. Ternyata 1 batang itu seharga Rp2.000. 1 meter persegi bisa menanam 25 batang. Nah artinya 1 batang tadi Rp2.000 dikurangi 600 kan kira-kira 1.400. Nah 1.400 dikalikan 25. Jadi untuk 1 meter persegi itu ternyata ya per 2 bulan itu bisa masuk hampir 40.000 per 1 meter persegi. Nah ini yang kita tata. Jadi untuk menggiatkan anak-anak muda untuk bertani, memang kita harus memberi contoh. Oh kalau 1 meter persegi bisa memberikan benefit sekian. Nah ini mungkin yang memang harus dicoba. Ya teman-teman sekalian, sebelum ke segmen 3 kita perlu belajar dari Thailand misalnya. Kenapa Thailand ada namanya Bangkok, yang kemudian jadi tahu Bangkok gitu kan, ayamnya Bangkok gitu. Sampai jambunya Bangkok dan segala macamnya. Tapi kemudian kita juga perlu belajar jauh. Kalau kita ngomongin sebuah negara yang terkooptasi di tengah-tengah gelombang Arab misalnya. Ada teman-teman di Israel misalnya yang kemudian hampir tidak bisa keluar dari mana-mana, tapi kemudian di Israel masih bisa hidup gara-gara mereka punya pertanian yang luar biasa. Hampir semua orang bertanya biovlog itu dimulai dari mana dulunya, itu teman-teman Israel yang punya itu. Atau teman-teman bisa buka channelnya
Teguh J. Gumilang, anak muda di Cianjur sana yang hampir seluruh kampungnya dia selesai sama dia. 4 tahun dia berjuang habis-habisan, di tahun ke-8 dia sudah bisa membuat satu kampung itu menjadi kampung pertanian yang luar biasa. Anak muda, lulusannya juga keren, ITB. Nah, kita lulusan apa kemudian tidak mau bertani misalnya? Oke, ketemu di segmen 3. Bye-bye. Oke, di segmen yang ketiga ini kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana nih ke depan, prospek ke depannya gitu. Karena teman-teman di Gunung Kidul dan mungkin di beberapa daerah lain juga mulai berpikir tentang harus punya ketahanan pangan di dalam keluarganya, minimal itu ya Pak. Ketahanan pangan di dalam keluarganya itu harus terpenuhi dulu gitu. Nah, kalau menurut Pak Budi nih apa sih yang seharusnya kita lakukan, teman-teman lakukan untuk menjaga kestabilan pangan, ketahanan pangan minimal dari keluarga, minimal dari rumahnya sendiri gitu lah. Sebelum kita berpikir jauh ke pertanian yang gede gitu, dari rumahnya sendiri gitu Pak. Berikut. Nah, ini kaitannya dengan itu, kita harus menghapus pandangan bahwa sekali lagi kalau bertani itu harus punya tanah yang luas. Sekarang ada namanya hidroponik, kemudian tanaman vertikultur, itu kita bisa main di situ. Dalam artian hidroponik punya kadang itu mahal dan sebagainya. Padahal hidroponik itu bisa memakai barang-barang yang tidak terpakai seperti botol aqua, kemudian styrofoam yang tidak terpakai. Nah, untuk ketahanan keluarga memang kalau teman-teman di perkotaan memang tidak bisa 100%. Tapi kalau teman-teman yang mungkin agak pinggiran itu bisa di situ. Untuk harian misalkan, kalau halamannya ya tidak terlalu luas, misalkan hanya 50 meter persegi, kita bisa cukup pelihara ayam 2, dalam artian 2 ekor saja. Nanti itu kan setiap minggu paling tidak bertelur 10 butir. Nah, itu bisa untuk ayam. masuk harian. Itu ya. ayam biasa atau ayam petelur? Nah, kalau teman-teman sekarang itu trennya itu memelihara ayam petelur, karena kan sekarang juga dijual yang di Gunung Kidul, di Baliarjo itu juga ada yang jual siap telur. Kita cukup memelihara 2 ekor atau 3 ekor. 3 ekor dengan kalau pemula itu paling 3 ekor itu sehari bertelur 2. Dalam artian kan dalam seminggu kita bisa sekitar 14-15 butir. Nah, kemudian sayuran. Sayuran kita bisa tanam, kalau tidak mau hidroponik, kita menggunakan sedikit tanah, kemudian kita beri tanaman sayuran yang mudah dulu kalau pemula. Yang mudah itu kangkung, kemudian seledri, kemudian selada. Nah, kenapa selada saya bilang mudah? Karena ternyata di Gunung Kidul itu selada itu belalang dan ulat itu tidak doyan. Mungkin belalang dan ulat Gunung Kidul masih desa belum tahu kalau selada itu. Nah, itu 3 ini yang paling mudah itu. Kemudian pupuknya dari mana? Kalau kita punya sampah dapur tiap hari yang tidak banyak, paling hanya ya 2-3 genggam, kita bisa di pojok rumah kita ada ember cat 25 kilo, kemudian kita beri sedikit misalkan sisa sampah dapur atau dari awal gedebok pisang, kemudian kita letakkan misalkan cacing di situ. Cacingnya tidak kesulitan mencari, kita hanya karena kita bicara milenial, kita cukup beli di toko pancing 2 bungkus saja 6.000, kita masukkan di situ. Kemudian sampah dapur kita buang di ember itu. Nanti setiap sampah dapur itu 2 hari kemudian sudah bisa berubah menjadi pupuk. 2 hari? 2 hari, hanya 2 hari. Itu nggak diapa-apain, cuma ditaruh. Tanpa sampah plastik ya tapi ya? Tanpa sampah plastik, memang tidak boleh ya, organik semua. Bahkan kalau teman-teman nanti sudah tahu itu kesulitan pakan, akhirnya diberi makan kertas dan sebagainya. Karena kita memelihara cacing, kalau sampah kertas itu juga akan dihancurkan oleh cacing. Nah, bisa kertas koran, kertas bungkus dan sebagainya akan habis. Nah, nanti kalau sudah menumpuk, ini adalah kita pupuk di tanaman itu sangat-sangat bagus. Jauh lebih bagus daripada pupuk dari kotoran sapi, kemudian kotoran kambing. Kenapa? Karena kotoran kambing dan sapi itu kalau tidak pas mengolahnya masih panas. Kalau kita tanam untuk di halaman rumah kita tanam cabai itu bisa keriting. Tapi kalau pupuk cacing, bekas cacing itu tidak ada yang panas sama sekali. Nah, kita pupukkan itu. Jadi artinya dalam satu rumah kita punya siklus minimal bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga walaupun tidak 100%, tapi kita juga bisa memanage bagaimana sampah yang kita keluarkan itu sedikit. Nah, ini jadi bisa. Kemudian juga kita harus keluar stigma bahwa mengeluarkan bahwa nanti kotor dan sebagainya, tidak, karena kita buat pupuk organik cacing itu ya cukup di dalam
ember cat, kemudian kita beri makan sampah dapur tiap hari. Oke. Nah, ini dari konsep ketahanan keluarga seperti itu, kita pupukkan di tanaman. Tadi saya katakan yang paling mudah itu kangkung, kemudian bayam dan selada. Kalau tanaman sayuran yang diambil buahnya paling mudah itu kacang panjang. Kacang panjang, kemudian terong juga sangat mudah. Nah, kemudian yang paling penting dengan kita menanam sendiri itu tanamannya hasil panennya juga sudah lebih sehat. Karena nyun sewu, karena sekarang apalagi saat musim hujan itu pemakaian pestisida sangat tinggi. Aturannya sebenarnya jelas bahwa kalau disemprot pestisida itu 30 hari baru boleh dimakan. Kenyataannya disemprot sekarang, besok sore sudah masuk pasar. Nah, ini yang menjadi masalah kita. Nah, kita makan pestisida. Padahal sekarang perlu kita ketahui pestisida sekarang itu hampir semua sistemik. Apa bedanya? Kalau kontak itu disemprot seperti obat nyamuk itu disemprot kena nyamuk mati. Kalau sistemik itu tidak. Sistemik itu disemprot kena hewannya tidak mati, dia masuk ke dalam jaringan tanaman. Begitu ulat atau belalang menggigit daun maka baru mati. Bisa kita bayangkan selama 30 hari racun itu mengendap di dalam tanaman kemudian kita makan. Nah, ini salah satu bagaimana ketahanan pangan keluarga bisa mencukupi kebutuhan pangan juga menciptakan pangan yang aman. Ya, lebih sehat. Nah, lebih sehat. Walaupun memang gerakan ini tidak mudah tapi kita bisa mulai dalam artian ya untuk kebutuhan sehari-hari, entah itu misalkan paling gampang juga kalau lalapan misalkan tadi selada, kemudian mint juga gampang sekali, hampir tidak ada penyakitnya. Nah, mungkin itu konsep ketahanan pangan dalam keluarga. Kita pelihara ikan juga bisa. Saya baru aja tadi ada WA dengan ibu-ibu di Budekan, di belakang rumahnya Mas Agung itu, menabur ikan lele 200, menghabiskan pakan 200.000 dengan bibitnya 260.000. Ternyata tadi bisa panen 25 kilo. Berarti kan sudah 500.000. Nah, itu untungnya sudah 100%. Itu belum maksimal. Karena sebenarnya di atas kolam lele yang itu bisa kita tanam kangkung. Kangkung mudah sekali, kita buat styrofoam, kemudian ada gelas aqua, kemudian biji kangkung kita letakkan, kemudian kita lempar di kolam, ambil terapung-apung, nanti kita 20 hari sudah panen. Kangkungnya itu? Hanya kangkungnya itu. Waduh. Kemudian juga kotoran dan bau dari lele akan berkurang karena diserap oleh kangkung untuk tumbuh. Dan itu sangat aman karena tidak ada pestisida. Ya. Cuma kangkung atau ada tumbuhan lain yang? Ya, yang bisa hanya kangkung dengan seledri memang yang sempurna. Nah, yang sempurna. Sehingga kita panen lele itu kan 60 hari, kita nanam kangkung dari awal, 60 hari itu bisa panen 3 kali. Kita potong 30 hari, 15 hari panen lagi, kita potong 15 hari panen lagi. Oke. Jadi satu kolam lele bisa 60 hari panen lele sekali, tetapi sayur kangkungnya 3 kali. Habis Nah, itu ini diganti bibitnya lagi. Iya, diganti bibitnya lagi. Nah, ini sebagai contoh yang mungkin tidak perlu lahan luas, cukup kalau lahan yang saya contohkan tadi memang agak lumayan luas, itu 1,5 meter kali 5. Nah, kalau kita punya hanya 2 kali 1 ternyata juga cukup. Bisa kita masukkan kira-kira ya 100 ekor lele. Kan sudah lumayan, sudah 10 kilo. Nah, ini sebagai contoh yang mungkin bisa kita tidak lanjuti sehingga generasi tani milenial dalam mewujudkan ketahanan pangan nanti juga akan terwujud. Betul. Nah, ini teman-teman pasti sudah banyak pertanyaan, teman-teman mungkin banyak yang penasaran gitu loh untuk memfollow up informasi yang diberikan Pak Budi ini. Nah, teman-teman bisa langsung kontak ke Pak Budi untuk nanti diterangkan sama Pak Budi, diajari bahkan ya. Dan Pak Budi ini juga menyediakan beberapa bibit tanaman, terus kemudian alat bahan-bahan untuk pertanian gitu ya Pak. Nanti teman-teman bisa kontak di Instagramnya sama WA-nya Pak Budi, nanti kita cantumkan di sini atau di deskripsi yang ada di bawah. Jangan lupa ketika penasaran nanti langsung aja kontak-kontak Pak Budi nih gitu. Om Bowo, Cap, di segmen terakhir kali ini kita sebegitu sibuk dengan new normal. Kita begitu sibuk dengan apa cerita dengan pandemi. Tapi kita lupa bahwa apa yang di hadapan kita perlu kita antisipasi. Bahwa perut kita itu pasti harus makan, tapi penyediaan makan kadang-kadang kita lupakan. Dan sore kali ini terima kasih kepada Pak Budi dengan beserta informasinya. Dan pasti belum cukup untuk bisa menjadikan semua orang bergerak. Mari sebarkan kebaikan. Dan Gunung Kidul Bersapa seri ke-35 cut sampai di sini. Kita ketemu di 36 kemudian. Bye bye. Assalamualaikum.